Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sini saya akan berbagi cerita. Ini saya sedang perjalanan ya. Tapi saya akan sambil berbagi cerita tentang teman-teman para pengguna Yaris yang masih berusaha beradaptasi dengan Yarisnya. Ya, karena mungkin baru pernah mengendarai mobil Yaris bakpao dan seterusnya, sehingga masih banyak perlu penyesuaian. Ya, ini jadi kayak semacam keluhan, tapi kalau menurut saya bukan keluhan, hanya sekedar seorang pengendara itu memang perlu beradaptasi, perlu menyesuaikan diri dengan kendaraan yang baru dikendarainya. Ya, apalagi ini baru pertama kali memakai Yaris ataupun berpindah dari kendaraan lain ke Yaris bakpao. Ya, mereka kebanyakan mengeluhkan, yang pertama, yang paling sering dikeluhkan adalah kopling Yaris bakpao yang cukup keras. Ya, kata mereka, kok koplingnya keras, tidak seperti mobil lain. Ya, apakah ini memang karena sudah waktunya ganti kopling set dan lain sebagainya, atau bagaimana? Ini kalau misalnya saya boleh bercerita, ini memang karakter ya. Karakter kopling Yaris itu memang agak sedikit keras, tidak seperti mobil-mobil lain. Tapi ada baiknya juga. Di balik kopling Yaris yang keras itu, saya rasakan memang gigitannya beda. Ya, kopling Yaris itu cengkramannya cukup kuat. Jadi memang agak sedikit keras. Itu berdampak pada tenaga Yaris yang luar biasa kalau menurut saya. Ya, tarikannya itu mantap. Karena jepitan koplingnya itu memang keras. Jadi ya seperti itu. Apalagi kalau sudah terbiasa menggunakan mobil-mobil lain ya, yang merek lain lah katakanlah, itu memang akan terasa keras. Tapi kalau misalnya bagi pengendara baru ya, pertama kali punya mobil terus pakai Yaris, ya kira nggak begitu mengeluhkan itu ya. Itu yang pertama, ciri khas kopling yang agak keras. Tapi nanti lama-lama akan terbiasa juga. Kalau menurut saya tidak masalah. Ini bisa terbayarkan oleh tarikan mobil Yaris ini yang cukup mantap, Yahud. Yang kedua, keluhan teman-teman yang kedua adalah mobil Yaris kenapa kalau misalnya di gigi pertama itu agak dundutan ya, agak mengangguk itu. Kalau misalnya kita pakai gigi satu agak lama di kecepatan antara 10-20 km per jam itu dundutan. Ini sebagai dampak dari kopling tadi yang keras, karena torsinya besar. Jadi kalau misalnya gasnya tidak seimbang, memang akan menimbulkan dundutan. Ini khusus catatan bagi para pengguna baru ya. Tapi kalau misalnya mobil Anda sudah lama dikendarai, tidak ada masalah, kemudian akhir-akhir ini kok ternyata dundutan, nah itu memang itu berbeda kasus. Itu memang perlu di tune up, perlu diservis dan seterusnya ya. Ini saya bercerita ketika teman-teman ini baru pertama kali menggunakan Yaris bakpao, dicoba ternyata di gigi satu kok tidak mau bertahan lama, harus minta langsung dioper ke gigi 2 karena gigi satu terasa dundutan. Apalagi ketika pakai AC. Lah itu memang ya seperti itu karakternya. Ketika gigitan kopling itu sangat kuat, kemudian ditambah torsi yang besar, kalau kita tidak mengimbangi gas yang cukup, maka yang timbul adalah dundutan. Goyang-goyang kayak gitu, mengangguk. Maka dari itu solusinya adalah ketika merasakan seperti itu, segera pindah ke gigi 2 atau langsung tancap gas. Seperti itu. Itu kalau menurut pengalaman saya. Ini memang terasa mengganggu ya. Yang namanya pengendara baru perlu adanya penyesuaian dengan kendaraan barunya. Ya, kopling yang keras, kemudian dundutan di gigi satu, apalagi kalau AC nyala ya seperti itu. Karena kalau menurut saya Yaris bakpao ini memang ciri khasnya adalah memang kayak mobil apa ya, yang susah dibuat untuk jalan pelan kalau tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, saya jalan pelan bisa pakai gigi 2, kemudian sambil jalan di kecepatan 20 km per jam, bahkan tidak menginjak pedal gas pun akan berjalan sendiri. Itu kalau misalnya masih normal koplingnya ya, itu keuntungannya. Jadi enak jalan 20 km per jam, masuk gigi 2, walaupun dengan AC, tanpa menginjak gas itu sudah jalan sendiri. Enak kalau masuk perumahan, jalan-jalan yang sepi di pedesaan itu kan
banyak anak-anak itu enak, nggak usah ngegas, tinggal masukkan gigi 2, jalan pelan itu terus jalan terus enak. Nah, itu solusi untuk mengatasi gigi pertama yang dut-dutan ya. Solusinya adalah kita langsung oper ke gigi 2 atau tambah kecepatan biar kecepatannya tidak nanggung ya. Begitu misalnya di lampu merah kita ambil jarak yang agak jauh dari kendaraan depan, begitu menyala hijau langsung kita tancap masuk 1, 2 dan seterusnya kayak gitu. Tapi kalau untuk bertahan lama di gigi 1 saya sarankan juga tidak bagus untuk transmisi jika kita menggunakan gigi 1 terlalu lama ya. Masih berkaitan dengan persneling, kadang begini, kenapa ya di Yaris saya kok kalau misalnya mau berpindah dari gigi 3 mau masuk ke gigi 1 harus betul-betul berhenti atau harus berjalan pelan banget. Ya memang seperti itu, gigi 1 dirancang untuk start awal. Jadi kalau misalnya dalam kendaraan masih berjalan cukup cepat, cukup kencang, katakanlah 20 itu ya jangan langsung masuk ke gigi 1 karena itu susah, akan susah masuk. Itu memang sebagai pencegahan supaya transmisi tidak cepat rusak. Jadi memang untuk pindah dari 3 atau 2 ke 1 itu memang mobil harus dalam keadaan yang berhenti ataupun dalam kecepatan yang sangat pelan. Itu normalnya seperti itu ya. Adapun nanti kalau misalnya ternyata ada mobil yang dalam kecepatan tinggi misalnya masih 30 km per jam bisa dioper langsung ke gigi 1 lah, itu malah kalau menurut saya kurang tepat ya. Ada ketidakberesan, mungkin sudah ada kausan di gigi-gigi transmisi atau sinkronisnya itu. Kemudian keluhan yang ketiga adalah suara kabin, suara di dalam kabin yang tidak begitu senyap, agak berisik, suara gemuruh roda itu masuk ke dalam. Itu keluhan berikutnya ya. Itu kalau menurut saya juga demikian, ini sangat relatif. Kalau misalnya kita sudah terbiasa memakai mobil dengan yang kelasnya lebih tinggi, lebih bagus ya, memang suara peredaman di kabin Yaris Bapak ini kurang begitu maksimal ya, berbeda. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan LCGC ya tetap masih lebih senyap lah daripada yang LCGC seperti itu ya. Mengingat ini mobil Yaris Bapak ini kan sasisnya, ground clearance-nya itu agak pendek sehingga posisi itu lebih dekat ke tanah. Jadi suara getaran apapun ya pasti lebih terdengar dibandingkan dengan mobil-mobil yang minibus misalnya MPV dan sebagainya. Itu kan ground clearance-nya itu tinggi, jarak sasis dengan tanah dengan roda juga agak tinggi sehingga suara roda ya akan jauh lebih senyap itu dibandingkan dengan yang tipe-tipe sedan yang ground clearance-nya itu rendah. Jadi suara gemuruh di aspal itu akan ya logikanya semakin terdengar, soalnya semakin ke bawah, semakin mendekat ke aspal seperti itu. Dan itu sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah relatif ya, tergantung dari pengalaman pengendara pengalaman sebelumnya menggunakan mobil apa, kemudian tingkat relativitas orang merasakan sesuatu itu kan juga berbeda ya. Mungkin di dalam kondisi mobil yang sama dikendarai oleh orang yang berbeda juga nanti pasti akan testimoninya akan berbeda bahwa oh menurut saya ini sudah cukup lah, oh menurut ini ya enggak, berisik. Nah, itu relatif. Tapi kalau misalnya kita baru pertama kali menggunakan mobil menggunakan Yaris ini yang pertama kali ya saya kira tidak begitu merasakan ya. Itu biasanya juga karena dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya usia bahan mobil yang sudah lebih dari 3 tahun walaupun sudah tebal tapi bahannya, karetnya sudah keras dan lain sebagainya, plat kaki-kaki yang minta diganti mau diremajakan dan lain sebagainya. Itu memang kita perlu cek lebih mendetail tentang suara gemuruh yang ada di dalam kabin Yaris Bakpao. Tidak semerta-merta semua mobil Yaris Bakpao ini peredamannya kurang baik, tidak. Kalau saya merasakan justru kalau senyap ya senyap, cukup senyap lah. Kalau untuk keluarga nyetir sendiri dan sambil bersama keluarga di jalan yang biasa normal saya kira cukup enak. Dan begitu
terlalu berisik ya, seperti itu ya teman-teman. Beberapa keluhan dari para pengguna Yaris Bapau ini ya, keluhan ya, bukan keluhan, hanya perlu adaptasi saja, penyesuaian ya, itu diantaranya kopling yang keras, terus kemudian gigi satu nundutan, yang ketiga suara kabin, dan seterusnya. Saya kira itu hanya perlu penyesuaian saja, dan secara umum mobil Yaris ini enak, tarikannya mantap, irit. Untuk kategori 1500 cc ini cukup irit, dalam kota bisa masih tembus 112 dan seterusnya. Itu enak lah pokoknya. Kalau kalian sudah terbiasa, saya yakin teman-teman juga akan merasa nyaman juga ya, memang karena kita hanya butuh penyesuaian saja, bukan berarti mobil kita yang rusak atau perlu sentuhan lain, perlu perhatian, tidak ya, memang kondisinya seperti itu. Apalagi kategorinya Yaris Bapau ini kan sudah mobil lebih dari 5 tahun ya. Kalau misalnya perawatan dari pemilik sebelumnya ya itu tidak begitu maksimal ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya merasakan yang mobil yang Yaris Bapau dalam kondisi prima juga enak. Itu saja teman-teman yang perlu saya sampaikan, berbagi pengalaman, berbagi cerita dari pengalaman teman-teman yang lain juga mengenai karakteristik Yaris Bapau. Ini kebetulan yang saya kendari adalah Yaris Bapau tahun 2010 tipe E manual, enak, mantap, buat jalan juga oke. Ya, model, secara model juga tidak begitu kalah jauh dengan mobil-mobil yang lain keluaran sekarang. Kalau menurut saya subjektivitas ya, karena saya punyanya Yaris Bapau ya, seperti itu. Mau tidak mau, apa yang kita miliki harus kita syukuri. Syukur-syukur kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu saja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ini hanya sekedar cerita saja, curhat sambil jalan perjalanan ke tempat kerja. Semoga bisa kita petik hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.